Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, Ibu Pertiwi, air matanya semakin deras di semua relung kehidupan. Luka-lukanya semakin membopengkan wajah Pertiwi atas kenyataan pahit memilukan di negeri ini. Brutalisme Ferdi Sambo yang telah merobohkan pilar utama negeri ini, pilar pengayoman, penertiban rakyat, dan penegakan hukum, membunuh dengan sadis ajudannya Brigadir Joshua di rumah dinas Kadif Propam Kepolisian Republik Indonesia. OTT Rektor Universitas Lampung oleh KPK merobohkan pilar utama negeri ini, tempat mencetak pemimpin bangsa yang bermoralitas, yang memiliki akhlak, roboh atas kasus suap jalur mandiri penerimaan mahasiswa. Store tunai ke kasino judi oleh Gubernur Papua Lukas NMB 55 juta US dollar atau 560 miliar rupiah. Bukti nyata distorsi eksekutif menata negeri ini. Hari ini juga saudara-saudara, Hakim Agung Republik Indonesia tertangkap OTT KPK penyuapan kasus koperasi simpan pinjam atas kasasinya. Korupsi marak di mana-mana, pembunuhan berbagai dalih, bahkan ASN dimutilasi dan dibakar di Semarang, Jawa Tengah, serta kejahatan-kejahatan lainnya semakin mewarnai tata kehidupan di negeri ini. Kemana arah kompas dan di mana berlabuh negeri ini dengan realitas yang semakin tidak baik-baik saja. Saudara-saudara, selaku Presiden Republik Indonesia, kami ingin menyampaikan Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Tatkala masuk dalam siklus Polybius adalah masa aristokrasi. Nusantara setelah sekian ratus lamanya berada pada era monarki dan tirani. Sekelompok bangsawan cendekia menyatukan diri, memproklamasikan Republik Indonesia. Aristokrasi ini berlangsung 21 tahun dan dalam perisai Garuda Pancasila disimboliskan dengan kepala banteng warna dasar merah. Merah simbol cadas, keras, penuh gejolak. Banteng adalah lembu liar. Lembu itu hewan yang memiliki kecenderungan bersatu. Seluruh energi di era Soekarno, era aristokrasi,
dihabiskan untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa, untuk memperkokoh dan membangun nasionalisme dan patriotisme, dan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. 45 hingga 66, 21 tahun era aristokrasi ini roboh dengan kejadian G30S PKI. 65 masuklah negeri ini ke era oligarki Polybius atau era pembangunan dengan simbolitas perisai Garuda Pancasila, pohon beringin dengan warna dasar putih. Pohon beringin filosofisnya mengayomi, melindungi dan membangun kesejahteraan berkeadilan, memiliki akar tunggak yang kokoh, memiliki akar-akar yang meluas. Namun ada hal yang menakutkan. Dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun, 66 98, Soeharto dengan prinsip kepemimpinannya, stabilitas politik adalah prasyarat pembangunan, berhasil menekan inflasi 600% menjadi 10% dalam waktu yang sangat singkat. Dan era pembangunan ini, setiap yang berbeda dilakukan kanalisasi. Namun saudara-saudara, kapasitas negara, kapasitas Soeharto melakukan kanalisasi ada batasnya. Dan terjadilah tragedi Trisakti 12 Mei 98. Dan negeri ini memasuki era baru dari oligarki ke era demokrasi Polybius, disimboliskan di perisai Garuda Pancasila, rantai dengan warna dasar merah. Merah itu cadas, keras dan penuh gejolak. Selama reformasi sejak 98 hingga hari ini, 24 tahun, gejolak dan dinamika politik bukan mereda, semakin hari semakin memanas. Demikian pula pada era ini, demokrasi, kepemimpinan di negeri ini telah ada Presiden Habibie, Gus Dur, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Ada 7 masa kepemimpinan. Saudara-saudara, di era reformasi atau era demokrasi Polybius yang sering kami sebut sebagai peta jalan kota Pandora, secara kasat mata hal-hal yang buruk di masa Orde Lama, era Soekarno, Orde Baru, era Soeharto, dan era reformasi 2022 hampir paripurna terbuka dari kota Pandora negeri ini. Akankah Sambo Gate, Judi Gate, Hakim Agung Gate, Rektor Unila Gate, Lukas NMB Gate, dan kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari tingkatan paling bawah sampai tingkatan di pemerintah pusat, di lembaga-lembaga tinggi negara, serta
berbagai kejahatan, pembunuhan, pelecehan seksual, dan kejahatan-kejahatan lainnya di tengah himpitan kesulitan rakyat ini menjadi petanda utama negeri ini akan memasuki peta jalan baru, peta jalan menuju kesejahteraan berkeadilan yang disimboliskan padi kapas warna dasar putih di perisai Garuda Pancasila. Rakyat sejahtera berkeadilan, negeri ini adil dan makmur atas ridho Gusti Allah, terbangun di atas keseimbangan keberadaan Tuhan, keberadaan rakyat, keberadaan bumi Nusantara, dan tatanan nilai budaya peradaban warisan leluhur bangsa kita. Ataukah hari ini bisa kita sebut sebagai realitas demokrasi kebablas atau menurut siklus Polybius masa ochlokrasi? Tatkala ini yang menjadi kenyataan, era baru di negeri ini menurut siklus Polybius kemungkinan akan kembali ke era monarki, atau akan turun pemimpin besar kesatria dan sejati yang menempatkan keseimbangan Tuhan, rakyat, bumi, dan tatanan nilai budaya peradaban warisan leluhur bangsa dalam keseimbangan tata kelola bangsa dan negeri ini. Dan tatkala itu yang dikehendaki Tuhan, 2024 adalah momentum terbesar negeri ini untuk memasuki era rakyat keadilan secara sejahtera, memasuki era keadilan, rakyat sejahtera berkeadilan, dan negeri ini menuju adil dan makmur atas ridho Gusti Allah. Akan turun pemimpin besar, kesatria dan sejati yang tidak ada sangkut pautnya dengan era aristokrasi Soekarno, era oligarki Soeharto, dan era demokrasi ochlokrasi reformasi. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu melindungi dan segera menurunkan anugerah terbesarnya rakyat, bangsa, dan negeri ini memasuki era keadilan, era rakyat sejahtera secara adil. Salam hormat dan doa kami, Dr. Ali Mansur Atmo M.Biomed, Presiden Kaul Alit Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.